Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, para pengopi dan pecinta ayam serama. Baiklah, kali ini saya akan update kondisi terbaru ayam serama saya. Kalau ini sepertinya sudah nggak asli ya, anggap saja tema, karena saya lihat dari ciri-ciri fisiknya memang sudah nggak murni serama. Nah, ini seperti yang teman-teman tahu, kondisi sebelumnya ayam ini lumpuh total, nggak bisa jalan, dan ini sudah mulai saya terapi, saya kasih obat. Hanya saja sayangnya saya ngasih obatnya nggak rutin, tapi alhamdulillah sudah ada perubahan, sudah mulai bisa jalan walaupun belum istilahnya sepenuhnya sehat. Karena ayam ini seperti yang teman-teman tahu yang mungkin nonton video saya sebelumnya, selain lumpuh dia juga snot. Untuk pemberian obatnya saya tetap kasih, hanya saja sayangnya nggak rutin. Ini kemarin saya mulai mau kasih dari Ostelin sampai obat ini pedun, sayangnya hasilnya nggak rutin, kadang sampai 1 hari atau 2 hari saya nggak kasih obat, tapi alhamdulillah sudah mulai bisa jalan. Nah, ini teman-teman bisa lihat, dan hari ini saja saya juga belum kasih obat ya karena sibuk, jadi kadang-kadang nggak sempat kasih obat. Baiklah, ini akan saya kasih obat lagi ya. Nah, ini teman-teman sudah bisa lihat sudah mulai jalan ya. Nah, saya akan kasih obat untuk kali ini ya. Nah, ini obatnya jangan lupa dicelup air dulu, karena ini dia kapsul begini, kalau nggak dicelup lengket, jadi dicelup ke air dulu terus nanti langsung dikasih. Nah, ini sudah waktunya kawin ini. Nah, kasih begini biar agak licin ya. Nah, sebetulnya kalau mau rutin seperti pengalaman sebelumnya yang udah beberapa kali saya punya ayam lumpuh, kalau mau rutin ngasih yang tedun tadi 1 minggu saja biasanya sudah mulai kelihatan bahkan sembuh. Yang penting ngasihnya rutin 3 kali sehari 1 kapsul untuk ayam dewasa. Hanya saja ini saya nggak rutin, jadi, dan juga rutin dijemur dan diumbar. Ini karena sebelumnya ini sakit lumpuhnya ini kemungkinan besar, pertama karena nggak pernah dijemur, terus kedua di kandang yang sempit, nggak kena sinar matahari, jadi itu adalah salah satu penyebab lumpuh. Dan kalau penyebab lainnya saya kurang pasti juga, karena pengalaman saya yang saya alami selama ini, rata-rata ayam saya yang lumpuh seperti itu awalnya ya, itu dari karena nggak kena sinar matahari dan juga terus-terusan dikurung di kandang, jadi rata-rata yang lumpuh seperti itu. Nah, kalau penyebab lain karena makanan sepertinya saya belum bisa buktikan, karena ada yang bilang beras putih ini ya bisa menyebabkan lumpuh, tapi saya sendiri buktikan banyak ayam saya yang sesekali saya kasih beras, kadang 1 minggu sekali 2 kali, kalau misalkan pakan habis nggak ada yang lumpuh. Kecuali yang lumpuh ini rata-rata karena lama di kandang terus nggak diumbar dan nggak kena sinar matahari. Jadi kalau menurut saya yang katanya beras bisa menyebabkan kelumpuhan, saya belum bisa buktikan. Jadi sekali lagi ini akibat penyebab utamanya adalah karena terlalu lama di kandang yang sempit dan tidak kena sinar matahari. Baiklah, kalau untuk ini ya, untuk ini sudah sekitar beberapa minggu saya mulai obati dan sudah ada hasilnya ya. Hanya saja seperti yang saya bilang dari awal, karena nggak rutin. Jadi kalau teman-teman ada ayamnya yang seperti ini, mungkin ngobatinya harus rutin ya, ikuti petunjuk yang ada di
kemasannya, ada petunjuknya. Kalau ini ayam dewasa 3 kali sehari, insya Allah nanti 1 minggu atau 10 hari, yang penting rutin, insya Allah bisa sembuh. Nah, selain itu diumbar terus, kalau pagi juga dijemur ya, jadi biar lebih cepat lagi. Nah, ini saya akan coba kasih lihat ke teman-teman. Nah, ini sudah mulai bisa jalan ya, walaupun masih istilahnya ya jalannya belum. Nah, ini sudah waktunya kawin ya teman, bisa lihat nih. Ini kemarin sempat nelur sendiri. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, sudah mulai bisa jalan walaupun masih belum ini ya, dibandingkan dengan kemarin masih lumayan, karena kemarin nggak bisa jalan sama sekali, bahkan angkat kaki saja nggak bisa, jadi hanya tepar saja, nggak bisa kemana-mana. Tapi sekarang sudah mulai, jadi sudah ada perubahan. Kalau ini tetap setiap hari saya umbar terus. Nah, malamnya baru saya kasih masuk di sangkar. Lebih bagus lagi kalau misalkan seperti ini, teman-teman ada jangkrik, kasih aja jangkrik, mungkin 1 hari dikasih. Kalau nggak mau ini, langsung diloloskan aja 3 ekor gitu sampai ini ya, untuk stamina. Dan juga makanannya kalau bisa lebih bagus kalau pada saat seperti ini dikasih beras merah atau gabah. Gabah juga ada yang gabah beras merah ya. Nah, nanti bisa beli di toko-toko pakan, biasanya kalau di sini kalau nggak salah 20.000 per kilonya. Nah, ini jadi teman-teman bisa lihat ini kondisi terbarunya. Nanti saya akan update terus sampai kalau sudah benar-benar sembuh. Jadi sekali lagi ini buat inilah istilahnya berbagi ilmu buat teman-teman mungkin yang ada ayamnya yang kena penyakit serupa, jadi biar tahu bagaimana cara penanganannya. Jadi biar ayamnya nggak dibiarkan lumpuh, atau kadang nanti sampai misalkan kalau lumpuhnya parah, sudah misalkan susah makan gitu kan, takutnya KO daripada sayang ya. Jadi daripada nanti dibiarkan, lebih bagus dirawat. Dan ini memang walaupun tema, tapi rencananya ya saya memang mau jodohkan dengan serama yang masih asli. Pengennya dengan harapan bisa dapat warna yang seperti yang saya inginkan ya, karena di ayam saya warna-warna seperti ini, blurik ini belum ada. Ayam saya rata-rata warnanya merah sapi, terus merah kehitaman, putih ada juga, dan yang paling banyak kalau betina warna krem, warna hitam juga belum ada. Jadi sekarang walaupun tema, daripada nggak ada ya, saya akan coba kasih kawin dengan serama asli. Nanti mungkin di F4 atau F5 nya kemungkinan bisa dapatkan yang warna, terus sudah full bodinya, full serama, jadi nggak tema lagi. Karena kalau tema sendiri ya masih gampang dilihat dari jenggernya. Nah, ini jenggernya masih lebar ya, sedangkan serama sendiri jenggernya nggak terlalu lebar. Dan ini sudah sering saya bahas di video-video saya ya, mengenai perbedaan ciri-ciri fisik ayam serama dengan tema. Nah, next time mungkin akan saya bikin video yang lebih detail lagi tentang bagaimana ciri-ciri fisik ayam KT, bagaimana ciri-ciri fisik ayam serama, dan juga ayam tema berikut lengkap dengan video ayamnya. Jadi next time saya cari ini dulu ya, cari bahan-bahan dulu, bahan untuk video seperti ayam serama. Kalau di saya sudah banyak, tapi ayam tema yang jantan sudah dijual juga, ayam KT juga sudah dijual. Jadi next time kalau ada lagi video-videonya akan saya bikin. Jadi biar lebih jelas, biar lebih detail, saya akan bahas lagi secara gamblang berikut dengan videonya, karena masih banyak ya teman-teman yang belum bisa bedakan. Bahkan pembeli yang datang ke saya pun masih banyak yang mengira kalau ayam serama itu harus nyelam. Nah, banyak juga yang beranggapan bahwa ayam serama yang belujur dikira bukan serama. Bahkan ada yang masih beranggapan KT, padahal ciri-ciri fisiknya pun udah sangat jelas sekali bedanya di mana-mana. Banyak ya di mana bedanya sudah saya jelaskan. Jadi kalau misalkan ada pembeli yang masih meragukan tentang apakah ini ayam saya ini ayam serama atau tema atau KT, ya biasanya saya jelaskan lebih detail lagi dan saya kasih contoh-contohnya. Dan memang walaupun di saya, kalaupun sudah mungkin F2 tapi masih tema ya, itu kan akan saya jelaskan jika memang ini masih tema atau yang masih fix serama asli.
saya akan jelaskan, karena kalau hasil ternakan saya sendiri saya bisa pastikan mana yang sudah ada persilangan dan mana yang masih asli serama. Kalau hasil ternakan saya sendiri insya Allah terahnya jelas, jadi nggak perlu diragukan lagi. Jadi karena memang ini kalau menjelaskan ke calon pembeli, apalagi yang masih, mohon maaf, pemula mungkin ya, kadang-kadang masih banyak yang beranggapan bahwa serama itu harus nyelam, tapi nggak semuanya. Dari ciri-ciri fisik pun sudah sangat beda sekali kok. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang ayamnya mengalami gangguan seperti saya, jangan lupa diumbar dan rutin dijemur, dan juga kalau bisa diurut-urut ya bagian yang ini sakit. Nah, obatnya ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini ada dua macam. Ini tedun, yang ini agak mahal, kalau di sini 15.000 atau 20.000. Kalau yang tedun biasa saya pernah pakai, tapi efeknya nggak secepat ini ya kalau untuk ayam lumpuh. Bisa juga pakai obat lain seperti ini. Kalau yang ini agak murah, tapi sekali lagi lebih bagus mungkin pertamanya dikasih ini dulu. Kalau nggak mempan atau nggak ada perubahan, baru dipakai yang ini. Ada juga seperti Osteovita, itu untuk ayam aduan. Nah, itu kan fungsinya untuk menguatkan otot-otot kaki pada ayam, itu juga bisa. Apalagi kalau lumpuhnya belum terlalu parah. Kalau ini kemarin sudah parah sekali ya, boleh dibilang sudah ngesot, nggak bisa jalan. Jadi ya nih, alhamdulillah sudah ada perubahan nih, teman-teman bisa lihat. Nah, oke, nah ini sudah mulai bisa jalan, walaupun masih istilahnya jalannya masih jalan patah-patah. Nah, ini. Nah, kadang-kadang juga kalau misalkan kelaparan, saya umbar begini langsung dengan sendirinya nyari makanan. Jadi ya sudah, perubahannya sudah banyak sekali dibandingkan dengan awal-awal pada saat kena lumpuh. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Oke, saya akan update terus. Kalau insya Allah kalau sudah benar-benar sembuh pun saya akan kasih lihat ke teman-teman semua. Dan ini sebenarnya sudah waktunya kawin, karena kemarin sudah nelur dengan sendirinya. Kalau nggak salah sudah ada 4 atau 5 butir telurnya. Ya, telurnya terpaksa harus digoreng karena bukan hasil perkawinan, jadi sudah pasti nggak bisa ditetaskan atau invertil. Nah, nanti ini kalau sudah benar-benar sembuh ya harus cepat dikawinkan. Sayang ya, karena ini sudah memang sudah waktunya kawin, karena pertama kali lumpuh sekitar 2 bulan yang lalu. Ini memang kondisinya nelur, tapi nggak sempat ngeram karena langsung lumpuh. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Jadi begitu ya tipsnya dari saya, sedikit tips, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Silahkan di-share video saya. Kalau ada pertanyaan seputar ayam serama, langsung saja tulis di kolom komentar. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.